Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang subbab selanjutnya tentang proses. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ar-Rasyid, NPM 1908 10134. Dengan saya Niko Nathanael NPM 1908 1010023. Sini saya akan menjelaskan tentang 3.4 proses yang saling bekerja sama atau cooperating process. Proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Sedangkan proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Contoh dari proses yang saling bekerja sama yaitu P0 menunggu printer dan P1 menunggu disk drive. Misalnya, P1 adalah program dalam Microsoft Word dan P2 adalah program Paintbrush. Keuntungan proses yang saling bekerja sama ini adalah terjadi pembagian informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, proses dapat dibagi dalam modul-modul dan lebih memberikan kenyamanan pada programmer. Produser adalah suatu proses yang menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh konsumer. Untuk mengilustrasikan proses-proses yang saling bekerja sama ini, digunakan produser konsumer problem. Kerja produser dan konsumer ini harus disinkronasikan sehingga konsumer tidak akan meminta item yang belum diproduksi oleh produser. 3.5 komunikasi antar proses atau interproses communication. Komunikasi antar proses adalah mekanisme proses-proses untuk berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi aksinya. Komunikasi dilakukan dengan sistem pesan, di mana proses berkomunikasi dengan proses lain tanpa menggunakan variabel yang di-share. Fasilitas interproses communication atau IPC terdiri dari dua opsi, yaitu yang pertama ada send atau pesan, di mana ukuran pesan bisa tetap atau berbeda-beda, dan receive. Apabila proses P dan Q akan melakukan komunikasi, maka kedua proses ini memerlukan yang pertama tersedia saluran komunikasi antara kedua proses tersebut, yang kedua menukar pesan dengan menggunakan send atau receive, dan implementasi saluran komunikasi ada dua bentuk, yaitu yang pertama fisik, yaitu misalnya share memory, hardware base, dan kedua ada logika, misalnya property logika. Terdapat dua bentuk komunikasi antar proses, yaitu komunikasi langsung atau direct communication dan komunikasi tak langsung atau indirect communication. Yang pertama, komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Contohnya send, P pesan, mengirim pesan ke proses P, dan receive, Q pesan, menerima pesan dari proses Q. Properti yang harus terdapat pada saluran komunikasi terdiri dari A. Terdapat sambungan yang bekerja sama secara otomatis antara tiap pasangan proses yang ingin berkomunikasi. Sambungan tersebut menghubungkan tepat satu pasangan proses yang akan berkomunikasi. C. Antara tiap-tiap pasangan proses terdapat tepat satu saluran. D. Sambungan tersebut mungkin bersifat unidireksional, namun biasanya bidireksional. 2. Komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui mailbox dalam kurung port. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Properti yang harus disediakan pada saluran komunikasi adalah sambungan antara dua proses diberikan jika antara kedua proses tersebut saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Yang B, sambungan tersebut dihubungkan dengan beberapa proses. Yang C, antar tiap-tiap pasangan proses yang saling berkomunikasi. Ada sejumlah sambungan yang berbeda, tiap-tiap link berhubungan dengan satu mailbox.
Sambungan tersebut mungkin bersifat unidireksional, namun biasanya bidireksional. Sambungan mempunyai beberapa kapasitas yang menentukan jumlah pesan yang dapat ditampung sementara. Bentuknya berupa antrian pesan yang dilewatkan ke sambungan. Terdapat 3 cara implementasi antrian pesan tersebut, yaitu yang pertama zero-city. Antrian memiliki panjang maksimum 0 sehingga tidak ada pesan yang menunggu di link. Pada kasus ini, pengiriman pesan harus menunggu penerima pesan yang disampaikan sebelum ia mengirim pesan lagi. Kedua proses ini harus berjalan secara sinkron. Sinkronisasi ini sering disebut dengan istilah rendezvous. B. Bounded capacity. Antara antrian memiliki panjang tertentu, atau N, sehingga ada paling banyak N pesan yang menunggu di link. Jika antrian tidak dalam keadaan penuh, maka jika ada pesan baru dapat menempati antrian yang paling akhir, sehingga pengirim tidak perlu menunggu lagi untuk melanjutkan eksekusi. Untuk yang C, unbounded capacity, antrian memiliki panjang yang tidak tertentu, sehingga ada sejumlah pesan yang dapat menunggu di link, pengiriman tidak pernah menunda pekerjaan. Contoh komunikasi antara proses adalah pada sistem client-server. Komunikasi client-server menggunakan berbagai bentuk antara lain soket, remote procedure call atau RPC, dan remote method invocation atau RMI. Sebuah soket didefinisikan sebagai endpoint for communication. Soket didefinisikan dengan gabungan antara alamat IP dan port, misalnya soket 161.20.19.8.2162 mengacu ke port 1625 pada host 161.25.19.8. Komunikasi yang dilakukan terdiri dari sebuah pasangan soket. Berikut adalah contoh gambar komunikasi dengan soket. Remote Procedure Call atau RPC merupakan prosedur pemanggilan abstrak antar proses-proses pada sistem jaringan. Pada RPC terdapat stub yaitu proxy pada sisi client atau prosedur aktual ke server. Stub pada sisi client menghubungi server dan melewatkan parameter. Kemudian stub pada sisi server menerima pesan tersebut, menerima parameter, dan membentuk prosedur untuk proses server. Berikut adalah contoh gambar komunikasi dengan RPC. Ini gambarnya. Untuk pada bahasa pemrograman Java terdapat Remote Method Invocation atau RMI yang merupakan mekanisme untuk berkomunikasi pada jaringan yang mempunyai bentuk yang sejenis dengan RPC. RMI memungkinkan program Java pada satu mesin mengirim dan menerima metode dari objek secara remote. Nah, berikut adalah gambar komunikasi dengan RMI. Seperti yang ada di slide. Nah, yang terakhir atau 3.6 yaitu thread. Suatu unit dasar dari CPU utilization yang berisi program counter, kumpulan register, dan ruang stack disebut dengan thread atau lightweight process atau dalam kurung LWP. Thread akan bekerja sama dengan thread yang lainnya dalam hal penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource sistem operasi, seperti open file dan sinyal secara kolektif yang sering disebut dengan task. Perbedaan multiproses dengan multithread. Yang pertama ada pada multiproses. Setiap proses secara terpisah melakukan operasi tidak bekerja sama dengan proses lain. Setiap proses mempunyai program counter, stack register, dan ruang alamat sendiri. Yang kedua, multiproses membentuk task yang sama. Sebagai contoh, multiproses dapat menyediakan data untuk mesin secara remote pada implementasi sistem file jaringan. Untuk yang ketiga, ada satu proses multithread menggunakan resource lebih sedikit daripada multiproses, termasuk memori, open file, dan penjadwalan CPU.
Seperti halnya proses, thread memiliki status ready, blocked, running, dan terminate. Dan hanya satu thread yang aktif dalam satu waktu. Thread dapat membuat child thread. Dan yang kelima, semua thread dapat mengakses setiap alamat dalam satu task. Thread dapat membaca dan menulis stack dari thread yang lainnya. Berikut adalah contoh gambar perbedaan single thread dan multi thread. Nah, keuntungan sistem thread yaitu yang pertama, respon lebih cepat, yang kedua, menggunakan resource bersama-sama, yang ketiga, lebih ekonomis, dan yang terakhir, meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Untuk yang selanjutnya, dua bentuk thread. Yang pertama ada user thread. User thread adalah thread yang diatur dengan menggunakan pustaka user level thread. Contoh, POSIX P threads, Matchy threads, dan Solaris thread. Untuk yang kedua ada kernel thread. Kernel thread adalah thread yang didukung oleh kernel. Contoh, Windows 95, garis 98, NT 2000, Solaris, True64, Unix, BIOS, dan Linux. Model multi-thread. Yang pertama ada manajemen dengan definisi beberapa user level thread dipetakan ke satu server thread dan digunakan pada sistem yang tidak mendukung kernel thread. Dan itu seperti di PPT contoh gambarnya. Dan yang kedua ada one-to-one. Setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Dan seperti itu juga contoh gambarnya. Untuk yang ketiga ada many to many. User level thread dipetakan ke beberapa kernel thread. Ini adalah contoh gambar dari many to many. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun kurang jelas dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.